agama Islam ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa sumpah yang sudah saya ucapkan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Halo, assalamualaikum kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik. Jadi hampir 1 tahun sejak gue dan teman-teman yang lain dilantik sebagai CPNS. Akhirnya kemarin tanggal 9 Maret gue diresmikan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, sekaligus diambil sumpah sebagai pegawai. Merinding coy, cuma lebih merinding saat gue akad nikah. Itu merinding banget itu. Putra Astana 181 David Saputra 182. Gue lulus kuliah itu tahun 2017, at least itu bukan waktu yang sebentar, tapi itu bukan waktu yang lama juga, sejak gue kuliah tahun 2012. Artinya gue menyelesaikan studi itu hampir 5 tahun. Ya untuk jurusan gue itu normal-normal saja. Jadi ya di jurusan gue ada yang 4 tahun paling cepat, ada yang 3,5 tahun juga, tapi nggak sedikit juga itu yang sampai dengan 7 tahun waktu maksimal. Jadi ya gue anggap gue normal 5 tahun kurang lebih menyelesaikan masa studi gue. Setelah lulus, sembari gue memasukkan lamaran di beberapa perusahaan, gue sambil berwirausaha ya, hitung-hitung ngisi-ngisi kegiatan gitu ya. Karena kalau ditanya lagi ngapain, apa pekerjaan saat ini, nganggur gitu, nyari kerjaan itu agak gimana gitu ya kan, buat para job seeker. Makanya kita cari-cari kerjaan sebagai freelancer. Nah gue termasuk saat itu sebagai berwirausaha kecil-kecilan sama teman-teman. Ya hampir 1 tahun gue merasakan sebagai job seeker, dan ternyata susah ya kawan-kawan ya, mencari pekerjaan itu nggak gampang gitu ya. Dan akhirnya setelah 1 tahun gue mencari pekerjaan, masuk lamaran, udah nggak terhitung lagi berapa PDF yang udah gue kirim lewat email, dan juga berapa lamaran kerja yang udah gue print terus gue masukin ke perusahaan-perusahaan, itu udah nggak kehitung lagi. Akhirnya 1 tahun gue dapet nih yang mau menerima gue sebagai fresh graduate dan baru lulus lah ya, walaupun dihitung sejak tahun 2017 sudah 1 tahun, tapi ya masih fresh graduate karena kan gue belum dapat pekerjaan sebelumnya. Jadi ya gue masih bilang itu fresh graduate. Nah layaknya seorang fresh graduate tentu masih memiliki idealisme yang tinggi, disiplin, dan sangat antusias dengan hal-hal yang sifatnya pekerjaan, sangat ambisius untuk menyelesaikan target-target dari pimpinan. Tapi hal-hal itu semua nggak membuat gue menjadi puas terhadap beberapa hal, itu nggak semuanya gitu. Hingga akhirnya nggak sampai 1 tahun gue memutuskan untuk resign. Nah ini keputusan yang menjadi pelajaran berharga banget sih buat gue, karena keputusan itu tentu tidak tepat untuk lo pilih saat lo itu belum ada tempat berlabuh yang lain gitu. Well, itu keputusan yang emosional, buah dari idealisme yang sangat rapuh. Satu bulan gue nganggur, mencari terus tanpa henti, hingga tes keluar Pulau Sumatera juga gue lakoni. Sampai akhirnya bekerja kembali sebagai karyawan di salah satu instansi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Gue kira pengalaman saat kuliah dulu yang aktif di organisasi dan aktif di organisasi kemanusiaan itu akan membuat gue nyaman dan betah banget nih bekerja sebagai pegawai di situ gitu ya. Tapi ternyata enggak kawan-kawan. Gue ngerasa waduh ini nggak cocok banget pekerjaannya, ini gue jadikan sebagai ladang mata pencaharian. Ini ya just my opinion. Tentu yang lain bisa berpendapat yang beda gitu ya. Singkat cerita, belajar dari pengalaman gue sebelumnya di pengalaman kerja gue yang pertama, gue nggak mau gegabah ambil keputusan ya. Sembari bekerja, gue terus menyebar CV dan lamaran ke beberapa perusahaan, dan akhirnya ada
dua perusahaan sekaligus yang siap untuk menerima gue saat itu. Nah, setelah ada yang niat nih untuk menge-guide gue baru ambil keputusan untuk resign dari instansi kemanusiaan tersebut. Ya, at least gue menerima waktu itu 2 kali gaji ya. Artinya itu kurang lebih ya 2 bulan gue bekerja di situ. Ya, ini tentu catatan yang buruk untuk ditulis di CV, makanya nggak pernah gue tulis di kurikulum vitae gue. Ya, saat gue memutuskan resign, sudah ada 2 perusahaan yang siap menampung gue saat itu. Keputusan untuk bekerja di salah satu perusahaan tersebut juga nggak bakal gue pernah lupakan karena sangat drama banget. Saat itu gue udah masuk nih di perusahaan A, udah hampir tanda tangan kontrak, udah dikenalin juga sama karyawan di sana, udah dikenalin juga sama manajer yang ada di situ. Tapi tiba-tiba ada telepon, ada calling dari perusahaan B sehingga membuat gue agak bingung nih. Berbagai diskusi yang gue jalanin, gue diskusi sama orang tua, gue diskusi sama teman-teman kerabat yang pernah bekerja di tempat perusahaan A ataupun yang di perusahaan B, dan akhirnya gue putuskan untuk ya gue pilih perusahaan B. Sampai di situ gue mikir nih saat itu, waduh ini belum sampai 1 tahun udah ada 4 perusahaan yang nyatet nama gue di list daftar karyawannya. Ini tentu catatan yang sangat buruk sekali dan nggak baik nih untuk kalian tiru as employee sebagai karyawan, dan tentu itu akan menjadi hal yang meragukan HRD untuk merekrut kalian kan di perusahaannya. Ini anaknya baru 1 tahun aja udah 4 kali, jangan-jangan perusahaan kita bakal jadi batu loncatan. Makanya gue cuma bisa ngelus dada nih, tahu 1 tahun itu gue udah 4 kali keluar masuk perusahaan gitu. Apalagi ketika gue bandingin sama teman-teman gue nih yang udah work experience-nya banyak nih, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun di sebuah instansi. Itu gue sangat salut sama mereka, betah banget dan sangat setia, loyal sama perusahaan tersebut. Gue pengen belajar sama kalian. Di perusahaan B akhirnya gue bisa merasakan pengalaman bekerja sampai dengan 2 tahun. Ini prestasi buat gue karena sebelum-sebelumnya gue bisa hanya maksimal itu 8 bulan. 2 bulan dan ada yang 1 hari gue bekerja di perusahaan ataupun instansi. Jadi 2 tahun ini adalah prestasi banget untuk gue dan gue bangga saat itu. Gue bisa merasakan gimana senengnya ataupun rasa excitednya gue ketika ada karyawan baru yang masuk, yang itu gue anggap sebagai junior gue dan gue senior gitu ya. Jadi sangat ya merasakan hal-hal yang sifatnya itu jadi kakak gitu kan. Oh welcome, selamat datang di sini, gini loh, di sini nih kayak gini, ada ini. Dia minta arahan, kita bisa ngasih arahan kayak gini loh di perusahaan ini. Itu gue rasain gini ya rasanya ya. Kalau udah lama, ya minimal 2 tahun itu udah bisa lah kalian merasakan jadi kayak senior gitu kan. Gue pikir gue akan lama nih di perusahaan B. Setelah 2 tahun itu gue ngerasa wow, sepertinya disinilah gue akan berlabuh dan disinilah gue akan meniti karir yang sangat indah gitu ya. Tapi ternyata enggak. Gue ternyata cukup sampai dengan 2 tahun, dan 2 tahun itu kayaknya udah kelamaan banget bagi gue sehingga gue memutuskan untuk resign dan pindah ke perusahaan C. Gue pindah di perusahaan C ini murni karena memang gue pengen mendapatkan tantangan baru. Dan akhirnya di perusahaan C gue ngerasa bahagia, gue ngerasa tertantang setiap bulannya untuk memenuhi ekspektasi. Dan di samping memang gaji dan juga pendapatan yang lebih besar dan lebih baik daripada sebelumnya, di perusahaan C ini juga gue ngerasa bisa bekerja sama dengan baik sekali dengan karyawan-karyawannya dan juga dengan pimpinannya tentu ya. Di perusahaan C ini gue ngerasain banget merit system yang ada gitu ya. Ketika lo melakukan yang terbaik, lo akan mendapatkan juga yang terbaik gitu. Sampai akhirnya gue lulus dan diterima sebagai CPNS, menyebabkan gue harus pindah perusahaan lagi. Kalau gue kumpulin ada 5 instansi kurang lebih yang udah gue masukin selama 5 tahun gue bekerja tamat dari kuliah. Itu berarti kalau gue mau rata-ratain 1 tahun itu gue bisa pindah 1 kali. Wow, ini merupakan hal yang buruk dan jangan kalian tiru. Dan sampailah gue di sini menjadi aparatur sipil negara. Gue nggak mau bilang kalau menjadi PNS adalah tujuan akhir gue dan profesi idaman bagi gue, enggak. Tapi gue juga nggak mau bilang kalau menjadi PNS itu adalah hal yang buruk, enggak juga tentu. Setiap kita punya kebanggaan tersendiri dan alasan masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanya melakukan yang terbaik di profesi kita masing-masing. Mau itu pengusaha, mau kalian sebagai pegawai swasta ataupun sebagai PNS. Bahkan ketika kalian menjadi seorang pedagang, apalagi ketika pekerjaan tersebut kalian jadikan sebagai ibadah untuk keluarga dan menafkahi anak dan istri. Wow, itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Konten ini sengaja gue buat karena gue nggak ingin bagian dari hidup gue ini terlupakan tanpa ada bekas sedikit pun gitu ya.
Gue sadar kalau posisi yang gue emban saat ini adalah harapan dari hampir 100 orang waktu itu yang mengikuti seleksi bersama sama gue di formasi yang sama. Dan gue sadar kalau ya menjadi PNS itu, frankly speaking gitu ya, ada jutaan lebih di luar sana yang ingin menjadi PNS gitu. Dan ada jutaan orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi PNS. Namun dari harapan itu dan selama hampir 1 tahun gue menjadi CPNS, gue jadi berpikir nih, kok bisa ya banyak orang yang ingin jadi PNS gitu. Kenapa ya? Banyak hal di luar prediksi gue sebelum gue menjadi PNS, dan banyak hal juga yang nggak diketahui oleh masyarakat umum tentang ya suka duka menjadi seorang PNS. Belum lagi mengenai ekspektasi berlebih akan kesejahteraan seorang PNS yang ternyata nggak bisa kita samaratakan. Ya untuk saat ini gue hanya bisa bilang pada diri gue, selamat berkarya menjadi pelayan negara. See you ya di konten selanjutnya.